apa yang disebut sebagai peradaban Islam itu tidak ada yang maju. Di Timur Tengah, coba sebut mana negara yang kita bisa banggakan sebagai mewakili peradaban Islam. Negara-negara Islam di Timur Tengah itu hanya berkelahi, berbunuh-bunuhan, menyimpang dari ajaran Al-Quran, menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Peradaban apa yang kita bisa harapkan dari mereka? Ya, jadi ini refleksi yang kritis, mungkin nggak enak didengar, tapi kalau kita mau jujur, kita tidak perlulah mengglorifikasi masa lalu. Masa lalu itu ya sudahlah, bahwa Islam pernah mencapai kejayaan di Baghdad, pernah mencapai kejayaan di Andalusia, pernah mencapai kejayaan di 3 kerajaan besar, Utsmani, Safawi, dan Mughal, pernah. Tapi so what? Sekarang ini apa gitu? Jadi oleh karena itu ini refleksi yang kritis mengenai peradaban. Banyak sekali orang Islam itu yang merasa euforia bahwa peradaban Barat, Eropa, dan Amerika mengalami kemunduran. Di tengah kemunduran itu, apakah ada peradaban Islam, negara Muslim yang menunjukkan kemajuan? Tidak otomatis kemunduran peradaban Barat, Amerika, dan Eropa itu kemudian otomatis peradaban Islam kemudian akan maju. Tidak juga. Kenapa bisa terjadi begitu? Saya kira yang pertama, karena banyakkan kaum muslimin nggak memahami sejarah. Sejarah yang dipelajari, yang diketahui itu hanyalah sejarah yang mengglorifikasikan kejayaan yang pernah terjadi. Iya betul, pernah berjaya, tapi so what? Apalagi yang dibesar-besarkan itu adalah ya ilmuwan Islam di masa lalu. Iya, alhamdulillah di masa lalu berjaya, tapi sekarang apa? Apakah ada ilmuwan Islam masa sekarang? Yang kedua, kaum muslimin itu tidak pernah mau belajar dari sejarah, mengambil pelajaran dari sejarah dan menjadikan sejarah itu sebagai panduan ke masa depan. Kemajuan peradaban Islam di Baghdad atau di Andalusia itu hancur karena orang Islam itu ribut saja, berkelahi satu sama lain. Di Andalusia itu terkenal karena konflik politik yang berkepanjangan sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai mulukut tawaif, kerajaan-kerajaan taifah, kerajaan-kerajaan suku-suku kecil, kabilah-kabilah kecil, pecahan-pecahan dari kabilah kecil, sehingga dengan mudah digusur oleh koalisi kekuatan Katolik yang kemudian mengakibatkan terjadinya inkuisisi terhadap kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi yang kemudian lari ke kawasan-kawasan Islam. Begitu juga yang kita lihat di Baghdad. Baghdad juga begitu. Karena apa? Karena pertikaian konflik politik yang terus-menerus terjadi, sehingga dengan mudah ditaklukkan oleh Mongol. Tapi itulah pelajaran yang pahit di masa lalu, tapi tidak pernah dijadikan pelajaran. Sehingga kemudian sebahagian besar kaum muslimin itu, negara-negara Islam itu kerjanya berantem terus-menerus, bikin koalisi misalnya untuk menghancurkan sebuah negara Islam lagi. Itu yang terjadi kan di Timur Tengah. Apa yang kita lihat di Yaman misalnya. Yaman itu merupakan negara paling miskin di dunia, itu pun masih dihancurkan juga. Itulah yang saya sebut dengan oil curse. Jadi kekayaan alam dalam bentuk minyak dan gas digunakan bukan untuk membangun peradaban, tapi digunakan untuk menghancurkan peradaban.